Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Dan biarlah dengan otoritas-Mu melalui kebenaran firman-Mu, itulah yang akan menuntun dan membawa kami untuk hidup semakin memuliakan Engkau. Dan biarlah dengan penuh kasih Engkau juga yang akan menolong kami, memberikan kami juga hikmat untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 19 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Saul di ayat 6 ini? Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Menggambarkan peristiwa yang dialami oleh Daud dalam pasal 19 ini. Bagaimana sesungguhnya justru ada niatan yang kuat dalam Saul, sesungguhnya ingin membunuh Daud. Namun ternyata 4 kali Daud terhindarkan dari kematian. Pertama, Daud luput dari kematian oleh karena Yonatan berpihak kepadanya. Yonatan meyakinkan Saul sehingga ia bersumpah untuk tidak membunuh Daud. Kedua, Daud terhindarkan dari lemparan tombak Saul saat roh jahat menguasainya, namun pemeliharaan Allah nyata atas Daud. Ketiga, Daud luput dari bahaya karena Mikal istrinya dan ia anak Saul. Ia rela berdusta dan mengkhianati ayahnya demi Daud suaminya. Keempat, Daud terluput dari maut saat peristiwa kepenuhan roh. Roh Allah menghinggapi para utusan Saul dan Saul tidak dapat menangkap Daud. Dalam peristiwa ini kita dapat belajar pertama, pemeliharaan Tuhan atas Daud dinyatakan melalui anak-anak Saul oleh karena kuatnya cinta. Pertama, cinta Yonatan terhadap Daud sebagai cinta persahabatan. Kedua, Mikal mengasihi Daud oleh karena kasih asmara. Kedua, anak Saul memiliki peran yang berbeda untuk melindungi dan membela dalam keadilan, meskipun peran yang dilakukan membahayakan. Kedua, kehidupan adalah dalam pengaturan Tuhan sebagai sutradara agung. Dalam peristiwa ini kita mencermati bahwa peran Allah begitu agung, di mana Saul yang sangat semangat untuk membalas dendam, namun justru anak-anak mereka menyatakan cinta dan ini seperti sebuah cerita drama kehidupan, dan di sana Allah menjadi sutradara agungnya. Dan tentu bagi Daud masih menjadi perjalanan yang tidak landai untuk menuju puncak. Dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan banyak pertanyaan dan kebimbangan, Daud bertemu dengan Samuel yang memberikan penguatan dan kepastian. Mungkin seperti inilah perjalanan hidup kita yang dalam kegalauan dan penuh tantangan seperti yang dihadapi oleh Daud. Namun untuk berserah dan bersandar kepada Tuhan, itulah yang harus kita miliki. Mari hari ini kita menjadi pribadi yang terus menyadari bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita dan menjadi sutradara agung dengan berserah dan bersandar padanya saja, kiranya hal itu yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkau yang sudah mengatur segala sesuatunya, Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami. Biarlah ini yang terus kami sadari dan imani di dalam kami menjalani hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami, ajar kami ya Tuhan untuk terus datang kepadamu, untuk terus beriman kepadamu, untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.